Halo, perkenalkan nama saya Seni Balwin dengan NIM D1041201009. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis proses. Pertama-tama, definisi proses bisnis yang merupakan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Menurut beberapa ahli seperti Davenport pada tahun 1963, proses bisnis merupakan aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan ini dijalankan di suatu organisasi. Tidak seperti fokus dan produk yang berfokus pada aspek apa, suatu proses yang karenanya merupakan aturan dan urutan spesifik dari aktivitas berjalan lintas waktu dan ruang dengan suatu awalan dan akhiran dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Menurut Hammer dan Campi sendiri pada tahun yang sama hampir mirip dengan definisi dari Davenport, yaitu proses bisnis yang merupakan kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bermanfaat ataupun bernilai bagi pelanggan. Untuk fungsi dari proses bisnis yaitu menemukan solusi optimal dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menjadi alat indikator bagi pelanggan sehingga dapat memprediksikan kapan proses tersebut dimulai, berakhir, ataupun dijalankan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada memberikan informasi yang jelas kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat. Pada proses bisnis terdapat karakteristik juga. Yang pertama ada definitif, yaitu memiliki batasan masukan dan keluaran yang jelas, sehingga proses bisnis yang dilakukan akan menjadi lebih rinci dan terstruktur. Lalu ada urutan, ini terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang, karena proses bisnis harus dijalankan secara benar dan berurutan supaya tidak terjadi minimalisir error yang terjadi. Lalu selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan adalah salah satu aspek penting pada proses bisnis karena mempunyai klien ataupun penguji pada hasil proses yang telah dibuat. Lalu yang keempat ada nilai tambah. Pada proses bisnis yang telah dibuat akan menghasilkan nilai tambah pada manfaat ataupun manfaat kepada pengguna, sehingga produk-produk yang dibuat ataupun sesuatu yang dibuat oleh bisnis atau perusahaan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi klien. Dan yang terakhir ada ketertarikan, yaitu proses perlu terkait pada suatu struktur organisasi. Ada fungsi silang, yaitu proses yang mencakup beberapa fungsi. Untuk tipe-tipenya sendiri ada proses manajemen, yaitu mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contohnya adalah manajemen strategis. Selanjutnya ada proses operasional, yaitu meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya adalah manufaktur. Dan yang terakhir adalah proses pendukung, yaitu sebagai pendukung dari proses inti, yaitu proses utama. Contohnya adalah accounting. Selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Tahapan-tahapannya yaitu pertama-tama kita harus melakukan analisis kegiatan bisnis. Analisa ini sendiri yaitu kita memantau, menyiapkan, melakukan planning usaha yang ingin dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu demand. Masyarakat memerlukan apa pada masa kini dan untuk kedepannya akan berdampak apa pada hasil usaha yang dibuat. Selanjutnya ada penentuan. Penentuan di sini yaitu menentukan proses yang akan dijalankan usaha, yaitu planning itu kita buat lebih rinci lagi setelah membuat gambaran singkat seperti modal, target keuntungan berdasarkan analisa yang telah dibuat. Setelah kita melakukan penentuan, maka kita langsung menjalankan usaha yang telah direncanakan. Setelah kita melaksanakan usaha yang telah dibuat, maka kita akan meninjau kembali usaha yang telah dijalankan, yaitu pada fase evaluasi.
sehingga kita tahu apakah usaha ini berjalan lancar atau tidak dan apakah memerlukan peningkatan atau perbaikan, sehingga kita dapat melakukan optimasi pada proses bisnis tersebut. Selanjutnya ada aspek tekanan proses bisnis. Tekanan-tekanan dalam proses bisnis yaitu ada pasar. Pasar ini adalah salah satu tantangan yang harus dilihat pada pembuatan proses bisnis, yaitu ekonomi global dan persaingan yang kuat, perubahan sifat tenaga kerja, dan pelanggan yang kuat. Yang kedua ada teknologi. Setiap tahun teknologi akan selalu berkembang, sehingga proses bisnis akan selalu memerlukan kemajuan. Pada tekanannya sendiri, teknologi bisa berupa inovasi dan informasi yang berlebihan. Dan selanjutnya ada sosial, politik, dan hukum, yaitu tekanan yang muncul dari tanggung jawab sosial, regulasi atau deregulasi pemerintah, pembelanjaan untuk program sosial, melindungi serangan militer, dan etika. Manfaat dari proses bisnis itu sendiri yaitu menjadi acuan dalam memproyeksikan bisnis secara real time, memberikan informasi terkait kondisi perusahaan, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan, meningkatkan responsif dari pihak perusahaan, memudahkan identifikasi peluang bisnis dan pergerakan kompetitor, lebih tertuju kepada kebutuhan konsumen, meminimalisir kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan, memaksimalkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen, dan mempermudah proses evaluasi. Sekian dari video pengajian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.